Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, saat ini kita menjalankan salah satu program dari Kesbangpol Jakarta Selatan, yaitu literasi yang biasa kita dipresentasikan oleh anak-anak. Silakan kepada anak-anak untuk mempresentasikan literasi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada Kesbangpol Jakarta Selatan. Kami bertiga berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil literasi yang sebagaimana ini adalah bentuk laporan akhir magang yang memang ini adalah program laporan akhir dari Kesbangpol Jakarta Selatan. Jadi ada banyak ini adalah bentuk yang berbeda dari tempat magang yang lainnya seperti itu. Jadi kan tempat magang yang lainnya itu mereka itu mempresentasikan berupa apa hasil kita magang gitu. Namun pada Kesbangpol Jakarta Selatan ini adalah program yang bagus dengan memberikan wadah untuk literasi dan juga untuk memperdalam kita perihal membaca dan mengamati memperdalam buku. Mungkin kita mulai saja. Jadi buku yang kami ambil, yang kami baca adalah Leader Menjadi Pemimpin Efektif yang ditulis oleh Rupert Else White. Boleh di next. Perkenalkan, nama saya White Octavian, saya dari UPN Veteran Jakarta bersama dua rekan saya. Saya Anggita Zakia Rahmadi, dan saya Sabina Yeshifa. Next. Ini adalah berikut identitas bukunya. Identitas buku yang berjudul Leader, Menjadi Pemimpin Efektif. Penulisnya Rupert Else White. Penerbit diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo pada tahun 2002. Jumlah halaman terdiri dari 176. Genrenya itu sebagai pengembangan diri. Next. Ini adalah ringkasan keseluruhan dari buku. Jadi buku Leader Menjadi Pemimpin Efektif karya Rupert Else White merupakan buku yang tepat untuk siapa saja yang ingin mengembangkan kemampuan kepemimpinannya secara efektif. Tidak hanya memberikan teori, buku ini juga memberikan cara-cara untuk melakukan di berbagai situasi, baik di tempat bekerja maupun di kehidupan sehari-hari, dan bahkan untuk memperkembangkan kepribadian diri sendiri. Boleh di next. Berikut latar belakangnya. Rupert Else White merupakan seorang ahli pengembang kepemimpinan. Ia memiliki pengalaman luas dalam melatih pemimpin di berbagai industri. Beberapa karya yang terkenal yaitu Ask the Right Question, The Effective Leader, dan How to Be a Better Team Builder. Buku ini dirancang untuk memberikan langkah-langkah praktis bagi para pemimpin, baik pemimpin pemula ataupun yang ingin meningkatkan efektivitasnya. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan kepemimpinannya, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Ini adalah isi utama buku. Yang pertama ada definisi pemimpin. Pemimpin efektif. Jadi kepemimpinan adalah satu dari 4 peran kerja, yaitu kepemimpinan, kepemikutan, hal-hal yang bersifat teknis, dan perihal administrasi. Nah, kepemimpinan efektif dan tidak efektif itu juga ditentukan oleh tindakan dan perilaku yang dilakukan. Jadi kepemimpinan yang efektif itu berfokus pada pengikutnya. Yang kedua ada bab dari kepemimpinan situasional. Dalam kepemimpinan ini pentingnya menyesuaikan gaya. Nah, kepemimpinan sesuai dengan situasi dan anggota tim. Pemimpin harus bisa fleksibel, yang bisa beradaptasi dengan keadaan. Ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya memberitahu, cara memberitahu. Yang kedua ada cara melatih dan membimbing. Yang ketiga bagaimana cara mendukung. Dan yang keempat adalah bagaimana cara mendelegasi. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya akan menjelaskan tentang isi buku yang kemudian, yaitu
Yang pertama ada kesenjangan persepsi. Di buku ini dibahas tentang kesenjangan persepsi yang sering terjadi di dalam adalah adanya perbedaan bagaimana kita melihat tindakan dengan bagaimana pengikut melihat suatu tindakan. Nah, solusi yang paling umum dalam mengurangi kesenjangan persepsi ini adalah dengan menciptakan lingkungan yang tepat serta perencanaan dan peninjauan secara teratur. Dan kemudian ada bagaimana cara memotivasi staf. Dalam kepemimpinan, untuk memotivasi staf adalah dengan menggunakan strategi yang bisa digunakan untuk memotivasi pengikut seperti bagaimana keluasan terhadap gaya kepemimpinan, memberikan dukungan, dan memberikan tujuan dalam kepemimpinan. Oke, selanjutnya adalah isi dari buku ini juga membahas tentang bertanya dan mendengar secara efektif. Jadi, kepemimpinan ini harus memiliki keterampilan tentang bertanya dan mendengar secara efektif dari seorang pemimpin. Jadi, pemimpin bisa mendapatkan informasi yang bisa membantu kepemimpinan dengan cara menjadi pendengar yang lebih baik. Selanjutnya ada kreativitas serta kinerja. Jadi sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kreativitas di dalam sebuah tim dan bagaimana cara pemimpin meningkatkan kinerja anggota tim seperti menentukan tujuannya, menetapkan objektivitas, dan menentukan aktivitas yang mendukung. Oke, selanjutnya ada membangun sebuah tim. Sebagai pemimpin memang harus membangun tim yang efektif untuk mengembangkan individu serta memaksimalkan kinerja. Cara yang bisa dilakukan adalah menciptakan tim yang efektif dan dengan percaya diri, mempercayai anggota tim, mengadakan pertemuan rapat, dan memainkan kekuatan masing-masing individu dengan baik. Selanjutnya ada reaksi terhadap perubahan. Sebagai pemimpin, ketika ada perubahan yang secara mendadak, pemimpin bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat untuk membantu pengikut dengan memberikan penjelasan lengkap, memberikan dukungan, memberikan emosi pengikut, serta menyediakan waktu untuk pengikutnya. Untuk kelebihan dan kekurangan buku ini, kelebihannya yang pertama adalah buku ini bersifat interaktif yang membantu pembaca untuk mengenali dirinya lebih dalam. Yang kedua, memberikan konsep kepemimpinan situasional yang relevan untuk berbagai konteks. Yang ketiga, cocok untuk berbagai kalangan. Untuk kekurangannya, karena terbit pada tahun 2000, buku ini kurang membahas mengenai kepemimpinan modern seperti di era digital ataupun hybrid working. Untuk sarannya dari kami bertiga, yang pertama, buku ini bisa menambahkan tentang gaya kepemimpinan di berbagai budaya agar bisa menjadi lebih inklusif. Yang kedua, tambahkan kisah nyata di dalam buku agar pembaca bisa merasa lebih terhubung. Untuk kesimpulannya, buku Leader Menjadi Pemimpin Efektif ini, karya Rupert White, menawarkan panduan praktis bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kemampuan kepemimpinan secara efektif. Dengan menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan kebutuhan tim, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana memotivasi staf, mengatasi kesenjangan persepsi, serta membangun tim yang solid. Namun, kurang membahas kepemimpinan di era digital atau hybrid working. Kelebihannya adalah sifat yang interaktif dan relevansinya di berbagai konteks. Sementara, saran perbaikan mencakup penambahan topik kepemimpinan lintas budaya dan kisah nyata untuk meningkatkan kedekatan dengan pembaca. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Berikut sudah selesai presentasi pemaparan literasi dari kami. Kami kembalikan kepada Ibu. Bila mana ada pertanyaan atau saran. Terima kasih kami ucapkan kepada anak bertiga. Pemaparannya cukup bagus. Melihat bahwa kami dibaca buku, kemudian saran-sarannya memang betul sebagai pembaca era sekarang digital ini memang perlu untuk seperti itu. Artinya kita memang perlu untuk menambah wawasan literasi yang lain, literatur buku-buku yang lain, dan memperbanyak membaca buku agar wawasannya lebih luas, nanti bisa diimplementasi di dunia kerja dan dunia usaha. Hasil dari magang di Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta. Semoga sukses. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Semoga bermanfaat.
Baik, literasi paparan dari anak-anak kami magang di Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah selesai dipaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami yang mendampingi di sini saya Ibu Dewi, saya Ibu Yana. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya.